Oke, kita sekarang masuk ke poin yang C, yaitu inferensial mean dua populasi dengan sampel berpasangan. Nah, ini syaratnya yang membedakan yaitu kedua sampel dependen atau berpasangan atau berkaitan lah. Nanti akan berpengaruh juga di rumusnya. Nih, pakai D. Yang bawahnya juga standar deviasinya berbeda. Degree of freedom-nya pun juga berbeda ya. Karena ini kan berpasangan ya. Jadi DF-nya ya cukup N-1. Satu aja. Oke. Kita langsung masuk ke contoh soal biar dapat diresapi. Apa ini? Ya, jadi ini pakai PT ini karena banyak bahasa Indonesianya ya. Kalau yang kemarin yang Bosco kan itu bahasa Inggris dan semuanya bahasa Inggris. Kalau ini lumayan lah ada bahasa Indonesianya. Terus ya, tapi masih contohnya pakai bahasa Inggris. Apalah, dikit-dikit. Oke. Jadi di sini dia tuh melakukan penelitian ya. Melakukan penelitian terkait perlakuan antara pria dan wanita ya. Perbedaan perlakuan antara pria dan wanita. Ya, di sini yang diteliti itu ketika ada pemenang Piala Oscar. Nah, di tabel 9.2 ini ada usia aktris dan juga usia aktor ketika mereka memenangkan Oscar. Nah, yang ini yang membedakan dengan yang tidak berpasangan. Kalau yang tidak berpasangan tadi kan nilai tadi misalkan nilai dari yang diajar oleh profesor perempuan dan yang diajar oleh profesor laki-laki. Ya udah nilainya aja disebutkan tidak memiliki hubungan apa-apa. Kalau yang ini memiliki hubungan, sehingga nanti akan muncul baris difference atau perbedaan antara keduanya. Difference inilah yang membedakan antara yang berpasangan dengan yang tidak berpasangan atau yang independen dengan yang dependen ya. Kemudian di sini juga disebutkan klaim ya. Disebutkan klaim mana ya? Oh ya, ini disebutkan klaim bahwa rata-rata umur best aktris itu lebih muda daripada best aktor ketika mereka memenangkan Oscar. Nih. Best aktris itu umumnya lebih muda daripada best aktor ketika mereka memenangkan Oscar. Atau perbedaannya itu kurang dari 0 ya. Yang menandakan nah ini minus 3,4, minus 9, minus 5 yang menandakan bahwa best aktris itu lebih muda memenangkan Piala Oscar. Susah banget. Daripada laki-laki. Laki-laki itu tua gitu. Oke. Kita lanjut ke sini. Ini step by step-nya ketika kita akan mengerjakan. Oke, di sini agak rumit ya, perlu diperhatikan. Ini contoh yang bagus sih sebenarnya. Karena tadi di klaimnya itu tidak mengandung sama dengan ya. Karena kan disebutkan bahwa klaimnya itu rata-rata usia perempuan itu lebih muda ketika memenangkan Piala Oscar daripada laki-laki. Lebih muda, berarti kan kurang dari atau perbedaannya itu kurang dari 0. Maka H1-nya itu ya ini. H1-nya itu menjadi original claim. Perlu kita ingat bahwa H0 itu harus sama dengan notasinya. Kalau misalkan H1 itu baru yang lebih kurang dari atau lebih dari. Atau tidak sama dengan. Karena ini klaimnya tidak sama dengan, atau bisa juga kita katakan tidak mengandung unsur equal, atau tidak mengandung sama dengan, maka yang jadi original klaimnya adalah H1.
Oke. H0-nya tetap pakai sama dengan. Oke, kita lanjutkan. Sudah dapat H1 dan H0, kita lanjut ke T distribution-nya. Oke. Alfanya 0,05, kemudian kita menggunakan T distribution. Di sini kita akan mencari dulu D bar atau rata-rata lah dari ini. Nah, kalau secara manual itu caranya ya ini dijumlahkan bagi 5. Ini ada 5 ya, bagi 5. Jadi ketemu 10,2. Min 10,2. Terus standar deviasinya 14,7. Ini juga bisa dicari pakai rumus yang dulu banget di pertemuan berapa? 2 atau 3 gitu. Nah, ini mungkin beberapa hal yang perlu untuk diingat dari materi UTS. Oke. Ini mu D sama dengan 0. Ya. Ini sebenarnya sama aja ya kayak yang tadi ya. Atau mu 1 min mu 2. Oke. Cuma di sini tulisnya mu D aja sama dengan 0. Oke, kemudian standar deviasinya juga kita dapat D, kita dapat standar deviasi, sampelnya juga dapat 5 ya jumlahnya. Maka akan ketemu T tesnya sama dengan min 1,552. Oke, ini ada gambarnya. Jadi nilai ini pakai traditional method atau critical value method. Dari alfa 0,05, ini kenapa bisa 0,5? Ini harus 0,05 ya. Itu akan ketemu T value atau T critical itu minus 2,132. Nah, sedangkan T tes kita atau T hitung kita itu minus 1,557. Ya, dia itu jatuhnya di sini. Ini adalah area file to reject H0. Oke. Ini adalah area file to reject H0. Berarti dia itu menerima H0. Artinya dia itu menolak original claim, menolak klaim. Karena klaimnya itu H1. Oke, ini adalah cara yang dipakai kalau misalkan kita pakai Excel ya. Oke, akan langsung kita praktekkan. Dan tunggu sebentar. Oke, ini tabel yang tadi ya, yang aktor dan aktris tadi. Kalau misalkan Mas ya tinggal buat aja tabel sederhana. Oke, kita ke data validation. Terus data analysis. Oke, kita pakai yang ini. 2 sampel rata-rata yang berpasangan ya. Pair 2 sampel forming. Oke. Seperti biasa. Alfanya juga sudah benar. Langsung aja oke. Nih. Ini T start atau T hitungnya. Kemudian ini tadi kan one tail ya. Berarti kita pakai yang ini. Ini probabilitasnya. Terus ini T critical one tail. Oke. Kita cek apakah 2,13 sama dengan yang di PPT. Nah, ini sama ya. 2,1 minus 2,13. Karena ini kan kurang. Jadi dia itu di kiri. Dan T hitungnya min 1,557. Ini juga min 1,55. Ya, beratkan aja. Sama ya. Ini kita akan ketemu probabilitasnya, yaitu 0,09. Ketika kita sudah tahu p-value-nya, kita akan bandingkan dengan signifikan levelnya, yaitu 0,05.
0,09 lebih besar daripada 0,05, maka dia file to reject H0 atau menerima H0. Kalau di sini karena dia itu file to reject H0, sementara klaimnya adalah H1, original klaimnya H1, maka untuk kesimpulannya itu akan cukup bukti untuk menolak klaim bahwa usia rata-rata apa tadi ya? Oh ya, ini perbedaan usia aktor dan aktris, atau usia aktris yang lebih muda dari aktor ketika menerima Piala Oscar. Nah, itu kita menolak klaim tersebut. Kita tolak klaim H1. Oke. Dapat dipahami ya dari sini. Ini tinggal dikit lagi. Nah, intinya karena tadi H0-nya bukan original claim, sementara dari uji hipotesis kita itu hasilnya dia reject H0, dia itu akan menerima H0. Kalau menerima H0, dia tuh menolak H1. Nah, di sini original claim atau klaim soal itu adalah H1 karena tadi tidak mengandung unsur sama dengan di soalnya atau di pernyataan klaimnya. Sehingga untuk kesimpulannya adalah cukup bukti untuk menolak klaim bahwa usia aktris wanita lebih muda daripada usia aktris pria ketika menerima Piala Oscar. Oke. Ya, seperti itulah. Aman? Oke. Ini ketika kita menggunakan confidence interval. Oke, ini harus 0 ya. Ini D-nya sudah kita ketahui tadi. D-nya sudah kita ketahui. Tinggal kita cari E-nya aja, atau margin error-nya. Ini alfanya tadi 0, berapa tadi? 0,05. Itu tidak usah dibagi 2. Ingat, tidak usah dibagi 2. Karena ini H1-nya tadi kurang dari. Jadi cukup langsung aja dimasukin alfanya. Terus standar deviasinya juga sudah diketahui. N-nya juga sudah diketahui. Degree of freedom-nya berarti 4. Karena kan tadi N-nya 5. Oke. Ini jelasnya. Oke, ini D-nya. Terus, ini apa tadi ya? Standar deviasi per N, akar N. Oke, ini alfa. Oh, ini pakai 90%. Nah, kalau 90%, maka alfanya adalah 0,10. Nih. Dan tidak usah dibagi 2, karena H1-nya adalah kurang dari. Kalau H1-nya tidak sama dengan, baru per 2. Oke, udah aku ulang-ulang 100 kali kayaknya. Oke. Ini kan ketemu ini. Margin of error-nya. Tinggal kita masukkan ke rumus konotasi ini. Apakah dia mengandung nilai 0? Ya, dia mengandung nilai 0 karena dari negatif ke positif. Oke. Sehingga dia itu file to reject H0. Jadi ketiga-tiganya dari ketiga tes yang kita lakukan menggunakan 3 metode yang berbeda, dari traditional method atau critical value method, kemudian p-value method, dan confidence interval, semuanya sama hasilnya, yaitu menolak H0. Atau kalau di sini dalam kasus ini yaitu menolak original claim. Oke, jawabannya sama. Oke, kita cukupkan di sini untuk part ketiga ya. Kita akan lanjut lagi di part selanjutnya.